Pak Muhammad Sadli, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Eh, Pak Sadli, 2 kali gempa di atas magnitudo 5 pada hari yang sama. Apa itu yang sebetulnya terjadi di Tojo Una-Una, Pak Sadli? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar di rumah dan para pemirsa. Gempa Tojo Una-Una yang terjadi tersebut merupakan suatu peristiwa memang di sana kan kalau kita melihat dari sejarah ya. Ya. Di sana memang termasuk daerah yang aktif tektoniknya gitu. Jadi yang gempa yang terjadi kemarin jam 20.09.07 waktu Indonesia Tengah itu cukup besar ya, dalam skala 6,5. Kemudian setelah kita mutakhirkan berdasarkan data-data yang masuk itu kita dapatkan 6,3 ya, dengan kedalaman 10 km. Dan kalau kita melihat dari sejarah ya, memang di sana termasuk aktif. Kalau kita lihat mulai dari 1923 ya, di sana juga sudah terjadi dengan magnitudo 6,5, kemudian 1964 6,6, kemudian 1927 ya 6,3. Oh, besar-besar ya dalam sejarahnya. Ya, saat ini 2021 itu 6,3 gitu. Tahun lalu juga pernah gitu. Jadi memang di sana memang termasuk dinamis ya, sangat aktif tektoniknya gitu. Sehingga kita perlu melakukan mitigasi bagaimana caranya supaya masyarakat itu paham gitu ya. Sehingga itu seperti itu. Jadi itu wajar ya, suatu peristiwa alam tektonik yang memang lagi aktif gitu ya. Ya, Pak Sadli, kalau koreksi saya ya Pak ya, kalau dari yang kami terima kan informasinya 2 gempa itu jarak beberapa jam, jarak sekitar 4 km dari titik-titik gempa dengan besaran atau magnitudo yang hampir sama. Ini karena lempengnya sama atau lempeng yang sesarnya berbeda, atau apakah itu wajar dalam jarak yang begitu dekat begitu terjadi 2 gempa yang kalau biasanya kan gempa yang pertama jelas paling besar, setelah itu kan biasanya dia nggak terlalu besar begitu. Nah, apakah ini semua adalah hal yang wajar terjadi di daerah seperti di Tojo Una-Una yang memang ternyata ini memang ring of fire lah kita menyebutnya begitu, Pak Sadli? Iya, sebenarnya itu hal yang wajar ya, karena memang daerahnya kan aktif ya. Jadi kalau kita melihat lokasi epicenter dalam beberapa gempa ya, dan kita terus pantau kedalaman hiposenternya, kemudian memang di sana di Tojo Una-Una itu akibat adanya deformasi karena sesar lokal. Dari kalau yang kemarin yang terjadi itu kan kita lihat bahwa mekanismenya itu pergerakan normal ya, atau normal fault. Jadi tidak ada masalah gitu, karena kami juga memantau terus ya dari di seluruh Indonesia, kita bisa melihat di situ. Tapi itu memang peristiwa ya, dinamika dari tektonik itu sendiri di daerah tersebut ya. Oke, Pak Sadli, warga di Tojo Una-Una terutama kan sempat panik keluar rumah, itu udah pasti karena gempa, tapi juga khawatir terjadinya potensi dari tsunami habis setiap gempa begitu. Nah, himbauan untuk warga yang tinggal di pesisir di kawasan Sulawesi Tengah, karena mereka juga mungkin terdampak kan dengan adanya sesar ini, bagaimana apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa, Pak Sadli? Iya, sebenarnya kalau kita melihat gempa kemarinnya di Tojo Una-Una itu cukup besar gitu. Jadi dengan 6,3 ya, itu guncangannya itu dirasakan di daerah Ampana ya, itu 5-6 mmi. Artinya apa? Getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar. Dan itu yang terjadi memang. Itu cukup besar gitu, 5-6 gitu. Jadi warna di segmennya itu adalah kuning ya, agak kuning gitu. Artinya itu kan itu angka magnitudo yang bisa dirasakan oleh kita manusia begitu kan, itu terasa sekali soalnya. Iya, goncangannya terasa gitu ya. Kemudian di Poso sendiri 5 mmi. Kemudian di Bolan Mangondo Selatan dan sebagainya sampai ke Gorontalo pun itu 3-4. Itu jadi memang dirasakan gimana yang skala 6,3 tersebut. Sehingga kalau kita melihat ya, sampai saat ini ya, saya perlu informasikan kepada pemirsa, 27 Juli 2021 sampai jam 6.00 ya, WITA hari ini,
monitoring kami itu sudah ada gempa susulan 36. Oh. Dari kemarin ya. Ya. Dari kemarin pas malam kejadian itu baru 2. Tapi sampai saat ini kami pantau terus itu sudah ada 36 aktivitas gempa susulan atau aftershock dari skala 2,6 skala Richter sampai 4,6. Memang mengecil sih kalau gempa susulan itu. Artinya itu udah menurun berarti ya Pak? Iya, menurun. Oh, alhamdulillah. Ada 7 km sampai 23 km kedalaman gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya kalau gempa besar itu pasti ada gempa susulan. Dan ini sudah kami monitor sudah 36 kali ya. Ya. Mudah-mudahan biasa nggak melepaskan energi seperti itu. Kemudian kemarin juga waktu terjadi gempa tersebut, memang BMKG mengeluarkan tidak ada potensi tsunami berdasarkan sistem pemodelan yang sudah termutakhir yang ada di sistem peringatan dini di BMKG atau Indonesia Tsunami Early Warning System. Ya. Itu tidak ada peringatan dini tsunami, tetapi karena posisi epicenter gempanya itu di tepi pantai, dekat pantai, dan kami tahu di sana itu ada tebing-tebing di pinggir pantai itu, sehingga dengan skala seperti itu bisa saja terjadi ada tsunami kecil gitu, karena bisa ada longsoran tebing seperti di Palu waktu itu kan, waktu tahun 2018 September itu. Jadi makanya kami mengeluarkan rekomendasi kemarin langsung kami bergerak dengan mengerahkan semua BMKG yang ada di sana di Tojo Una-Una dan seluruh pemerintah daerah dan BPBD. Kami berkoordinasi semua bahwa diimbau kepada masyarakat di pesisir Bolaang dan Bunta agar menjauhi pantai. Maksudnya menjauhi dulu untuk aman gitu ya, sampai menunggu kita lihat perkembangan daripada gempa-gempa susulan itu. Karena kita tidak tahu ya, bisa saja terjadi longsor gitu, tebing-tebing di situ karena dia rapuh, batuannya memang bisa memungkinkan terjadi, sehingga bisa terjadi tsunami juga gitu loh. Jadi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Palu gitu ya. Kita sudah keluarkan itu dan kita sudah punya jaringan komunikasi yang sangat luar biasa, yang mulai daripada WA group, macam-macam gitu ya, dan dengan menggunakan Orari, Rapi, dan stasiun BMKG yang ada di sana juga aktif dan selalu berkoordinasi memberikan informasi kepada BPBD dan semuanya gitu ya. Baik. Jadi kepada masyarakat kami himbau tidak perlu panik karena memang daerahnya memang daerah aktif, terutama di Indonesia ya, kita berada di ring of fire, kita tidak perlu panik, tapi kita harus waspada gitu. Kita harus waspada, jangan terpengaruh oleh berita-berita hoax atau apa, tetap mencari atau mengakses berita yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD setempat. Kalau kita panik, semuanya buyar gitu ya. Betul. Kita bisa melakukan evakuasi mandiri misalnya, atau menjauhi. Kalau menjauhi itu tidak berarti harus disuruh evakuasi, tapi dengan kesadaran sendiri kita coba menjauh dari pesisir pantai. Baik, karena artinya seperti itu. Kemudian kalau ada rumah yang sudah bergetar-getar gitu, kita keluar. Karena gempa susulan 36 kali itu, walaupun kecil, kalau konstruksi bangunan di rumah itu tidak kuat, maka akan roboh gitu ya. Kalau kita di dalam rumah, maka kita akan korban gitu. Jadi maksud keluar rumah itu maksudnya untuk menghindari itu karena gempa susulan masih ada, sehingga konstruksi bangunan yang tidak kuat, kalaupun roboh, kita tidak jadi korban gitu. Jadi seperti itu informasinya, kita sudah kerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah, dengan BPBD, dan BMKG seluruh Indonesia siap untuk memberikan informasi setiap saat gitu ya. Sampai saat ini pun kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami punya UPT di sana, dan hari ini juga akan dilakukan survei cepat ya, untuk melihat dampak kerusakan yang terjadi dari stasiun geofisika Palu ya. Baik, Pak Sadli. Iya, seperti baik. Terima kasih himbauannya, Bapak Muhammad Sadli, Deputi Bidang Geofisika BMKG mengenai gempa di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.